Jadi yang saya terbitkan pada tahun 1995 tentang sejumlah orang-orang Sulawesi Selatan tidak akan lahir sebagai seorang penulis yang baik kalau dia bukan muncul lahir dari sebagai seorang pembaca yang baik. Hadir di depan saya saya menyebutnya sebetulnya legenda, tetapi saya harus mengujinya hari ini. Saya harus menghadapkan dia di depan meja yang saya tempati berdua dengan beliau, Bahtiar Adnan Kusuma. Selamat datang di studio kami, Kak Bahtiar. Saya sebetulnya ini pertama kali saya menguji. Penguji lebih tegang rasanya daripada yang diuji. Dan ini menjadi ujian model baru, sebuah ujian meja yang mungkin beberapa dari kita sudah pernah melalui, tapi saya yakin tantangannya berbeda. Tiba-tiba ada ujian meja yang ada layar, kita pakai headset dan seterusnya. Ujian meja hari ini sama dengan ujian-ujian meja sebelumnya, kita akan bagi menjadi 3 bab. Bab pertama berisi pendahuluan, bab kedua isi, dan bab ketiga penutup. Sebelum saya sebagai penguji akan memberikan resume terakhir dari teruji, sekaligus menentukan apakah seorang yang teruji hari ini akan lulus atau tidak. Kita mulai langsung di bab pertama. Saudara Bahtiar Adnan Kusuma, apakah Anda siap untuk diuji hari ini? Ya, alhamdulillah siap. Sehat kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke. Pak Bahtiar. Iya. Orang lebih familiar menyebut akronim nama Anda. BAK. Iya, betul. Sebetulnya penyebutannya yang familiar BAK atau kita langsung menyebut BAK? Iya. Jadi lebih familiar penyebutannya mungkin ya agak sedikit feminis. Feminis. Langsung aja bak. BAK. Iya. BAK. Bak. Tapi bukan bak mandi ya. Oke. Saya memberi apresiasi kepada orang tua saudara Bahtiar Adnan Kusuma dengan memilih huruf K di akhir nama saudara. Padahal Kusuma itu artinya bunga. Iya, betul. Betul, Pak ya? Iya. Saya membayangkan, andai kata dulu orang tua saudara Bahtiar Adnan Kusuma tidak memberi kata Kusuma, tetapi memberi kata bunga di akhir nama Anda, maka sebetulnya bukan bak, tetapi bab. Menjadi fatal itu kalau kita kemudian menyingkatnya menjadi BAB. Iya. Jadi saya menganggap bahwa orang tua saudara Bahtiar Adnan Kusuma, bak, ini adalah orang yang sudah berpikir melintasi zaman. Oke, Pak Bahtiar Adnan Kusuma. Iya. Kita mengenal saudara sebagai legenda penulis, khususnya untuk wilayah kita di sini. Kapan mulai menulis? Iya. Bahtiar. Jadi saya ini memang dari SD kelas 6, kemudian hijrah ke SMP sudah sangat suka membaca. Kemudian karena sangat suka membaca, refleksi daripada kesukaan membaca itu, saya mencoba belajar menulis dalam bentuk resensi apa yang saya baca. Artinya adalah bahwa tradisi membaca dan menulis itu sudah melekat mendalam dalam proses kehidupan kami sejak di kelas 1 SMP. Dan inilah kemudian menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah hobi, menjadi sebuah kebudayaan yang sampai detik hari ini akhirnya saya memutus memilih profesi sebagai seorang penulis pembaca sampai kapanpun. Tulisan dalam bentuk buku sendiri, itu kapan buku pertama Bapak? Jadi saya karena kesenangan saya, genre saya, kepiawaian saya selama ini
saya suka menulis hal-hal yang berbau future human interest, hal-hal yang berbau profile. Nah, refleksi daripada kebiasaan menulis tokoh itu akhirnya terjewantahkan dalam sebuah buku yang saya tulis, yang saya terbitkan pada tahun 1995, yaitu buku yang berjudul tentang sejumlah orang-orang Sulawesi Selatan. Buku ini setebal kurang lebih 400 halaman, kemudian mengangkat tokoh-tokoh Sulawesi Selatan yang sukses baik dalam pentas nasional maupun dalam pentas internasional. Dan buku ini adalah buku pertama yang kami tulis dan dilaunching pada tahun 1996 di salah satu hotel di Jalan Cempaka Putih dan dihadiri pada waktu itu sebagai keynote speaker Menteri Penerangan Pak Letjen TNI Yunus Ospiah. Dan buku ini adalah merupakan juga buku kumpulan pergulatan perjalanan kami selama ini sebagai seorang jurnalis yang aktif di beberapa media cetak, media nasional maupun media lokal yang sangat konsen mengangkat dan menokohkan tokoh-tokoh Sulawesi pada berbagai dimensi: politik, pendidikan, seni, kebudayaan, usaha, kemudian praktisi, LSM, dan seniman. Nah, inilah akhirnya kebiasaan itu pada tahun 1995 membuat saya memutuskan untuk memilih profesi ini sebagai sebuah profesi yang menurut saya adalah sangat mulia sekali. Jadi buku itu yang jadi momentum awal? Iya, momentum awal. 400 halaman? 400 halaman. Itu setara dengan 2 disertasi? Iya, betul. Mestinya Anda sudah double doktor menurut saya. Kalau ada dokter kuadrat ya Anda lah pada waktu itu di 95 iya. Anda kemudian menulis buku, apalagi buku pertama itu dengan 400 halaman. Oke, sebetulnya memang apa cita-cita Pak Bahtiar sejak kecil memang ingin jadi penulis? Cita-cita saya itu dari kecil saya mau jadi ustaz. Jadi ustaz? Iya. Jadi kiai, penceramah? Iya, penceramah, mubalik. Di pikiran saya ketika saya tamat di SD, saya mau masuk pesantren. Mengingat karena saya ini adalah anak kolon, anak tentara yang gajinya pas-pasan. Gaji bapak saya itu sebagai seorang tentara pada waktu itu hanya 57.500, saya tahu persis di SK pembayaran gajinya. Dan pada waktu itu cita-cita saya ingin sekali masuk di pesantren Gombarat. Tetapi karena keterbatasan ekonomi saya tidak bisa membayar SPP setiap bulan, saya tidak bisa membayar uang asrama pada waktu itu. Kemudian sumber-sumber untuk mendapatkan subsidi dari para donatur belum kami sampai ke situ. Akhirnya tetap kami memutuskan masuk di sekolah umum dan terus berkembang. Saya banyak berguru kepada tokoh-tokoh Sulawesi Selatan, ulama kita, seperti saya ikut belajar setiap malam Jumat di Masjid Patul Muin Demak Gading. Saya ikut belajar, kemudian saya ikut belajar di Ustaz Muhammad Arif LC, kemudian saya ikut belajar di Ustaz beberapa ustaz, dan secara otodidak, dan akhirnya tidak kesampaian menjadi seorang mubalik, tetapi saya memilih jalur lain. Jalur lain itu adalah memperbanyak tradisi membaca dan menulis. Artinya seorang bak, iya, akhirnya tidak menjadi mubalik, iya, tapi cukup banyak mendapat ilmu dari mubalik yang lain. Iya, betul. Itu kemudian menjadi salah satu atau sebagian dari yang menginspirasi tulisan-tulisan di buku seorang bak selanjutnya. Oke pemirsa, terima kasih. Kita selesai di bab pertama dan kita break sejenak untuk segera masuk lanjut ke bab kedua. Di gagasan kita, secara general orang menganggap bahwa memilih profesi menulis itu sama halnya memilih profesi yang tidak bersifat prospektif. Tetapi belum menjanjikan sampai hari ini. Kita lanjutkan kembali. Dan namanya bab 2 di setiap ujian meja biasanya tingkat ketegangannya juga lebih tinggi dibanding bab pendahuluan.
Kak Bahtiar, Iya. Kusuma. Kak Bak, saya pernah membaca di salah satu kutipan berita Iya. bahwa seorang Bahtiar Adnan Kusuma ini terinspirasi dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Iya. Setuju. Saya tidak tahu apakah karena itu dipengaruhi karena faktor beliau sebagai anak kolong. Iya. Karena tipikal Ali juga memang seperti itulah, anak kolong. Persoalannya adalah Ali itu terbunuh loh Kanda, Oh, di subhanallah. ujungnya. Kak Bak tidak takut dengan potensi itu, kemudian ketika kita menulis dan seterusnya, karena resiko-resiko sebagai penulis itu biasanya sampai ke wilayah situ. Iya. Jadi memang untuk memilih sebuah profesi itu hanya dua hal yang menurut Arnold Toynbee itu mengatakan tantangan dan rintangan. Tantangan Dan rintangan, challenge and response. Dengan demikian, profesi apapun yang kita pilih, maka kita sudah harus mewakafkan diri kita untuk berkiblat dan mengabdi kepada profesi yang kita pilih itu secara total. Tentu karena kita sudah memilih profesi itu, maka kita sudah harus siap mempertimbangkan aspek-aspek risiko terhadap profesi yang kita pilih, kemudian aspek-aspek kemaslahatan terhadap risiko yang kita pilih itu. Oleh karena itu saya selalu menganggap bahwa sebenarnya memilih profesi sebagai seorang penulis atau penulis apapun, penulis buku, penulis skenario, kemudian penulis cerita, penulis fiksi non fiksi, sesungguhnya itu adalah sebuah profesi yang dua hal akan muncul di dalamnya. Profesi itu lahir karena sebuah tantangan, karena tidak semua orang bisa memilih profesi sebagai seorang penulis, karena di pemikiran kita, di gagasan kita, secara general orang menganggap bahwa memilih profesi menulis itu sama halnya memilih profesi yang tidak bersifat prospektif. Tetapi belum kami menjanjikan belum menjanjikan sampai hari ini. sampai hari ini, ya. Tetapi itulah yang saya katakan tadi, profesi ini menurut saya ada dua hal yang lahir. Dia selain sebagai sebuah tantangan, sebagai sebuah tantangan, karena tidak semua orang bisa memilih profesi menulis sebagai jalan hidup. Saya ada di situ, saya memilihnya karena saya suka, saya cinta terhadap profesi itu. Kemudian kedua, mengapa saya memilih profesi itu? Karena di pikiran saya profesi ini akan berkembang ke depan. Makanya prospektif, ya berkembang tentu punya ukuran-ukuran, punya parameter-parameter. Salah satunya menurut hemat saya adalah profesi itu harus betul-betul ditekuni secara profesionalisme, ya secara profesional, tidak bisa kita terpotong-potong atau parsial. Sekali kita memilih sebuah profesi, maka sekali tetap kita akan berlabuh di dalamnya. Ya, yang jadi persoalan adalah banyak orang memilih sebagai seorang profesi penulis atau penulis apapun namanya, dia juga memilih ingin menjadi kontraktor atau ingin menjadi politisi, ya atau ingin menjadi broker, perantara, atau ingin menjadi pedagang. Nah, inilah yang membuat profesi-profesi kita ini bisa tercederai dengan amat tidak profesional karena kita berada pada posisi yang sangat abu-abu. Saya bersyukur karena sekali memilih profesi sebagai penulis, dan pasti di pikiran saya adalah sampai kapan profesi ini saya akan tekuni. Itu. Pak Ya. Bahtiar Ya. Adnan Kusuma, puluhan tahun seorang Bak ini menjadi pejuang dalam bidang literasi. Iya. Menulis dan membaca itu menjadi materi yang dihabiskan oleh beliau. Iya. Ketika saya membuat timbangan antara seorang penulis dan pembaca, Pak Bahtiar Adnan Kusuma lebih memilih tingkatan yang mana? Menjadi penulis atau pembaca? Iya. Saya memilih dua-duanya. Sebagai seorang pembaca yang amat, Ini harus memilih salah satunya, Kanda. Dan ini sangat menentukan jawaban apakah Kak Iya. Bahtiar sebentar akan lulus atau tidak. Karena ini timbangannya tidak boleh, dia harus kelihatan, dia harus memilih. Memang si malakama. Ini Iya. sama dengan pertanyaan pilih bapak atau ibu. Kita Iya. tidak akan pilih salah satunya, Iya. tetapi pada waktu posisi tertentu sama dengan hari ini, iya, saya ingin bertanya langsung Iya. ke seorang Bak, iya, pilih menjadi penulis atau pembaca. iya. Jadi saya konsisten karena menurut apa yang saya lakukan dan teori itu yang saya sangat yakini betul sekali bahwa tidak akan lahir sebagai seorang penulis yang baik kalau dia bukan muncul lahir dari sebagai seorang
pembaca yang baik. Oke. Oleh karena itu saya komitmen kalau disuruh mau memilih di antara satunya, maka tetap saya akan istiqamah memilih duanya ini. Dua-duanya. Sebagai pembaca dan sebagai seorang penulis. Karena di pikiran kami sekali lagi, tidak akan mungkin seseorang bisa menjadi penulis yang baik kalau dia tidak didahului dengan sebuah proses resonim. Walaupun resikonya seorang bak tidak lolos, iya, harus memilih, harus tetap pembaca juga. Membaca dan penulis dan pembaca. Oke. Karena ini juga filosofi yang saya amat yakini betul bahwa tidak akan bisa orang menulis dengan baik kalau dia tidak diawali dengan sebuah membaca yang baik. Membaca yang baik tidak akan memberikan makna-makna kepada orang lain kalau tidak direfleksikan dalam bentuk sebuah tulisan yang indah. Jadi duanya ini adalah ukuran menurut saya ibarat keping mata uang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau begitu saya harus membuat 2 pertanyaan tambahan. Boleh. Pertama tentang penulis, dan kedua tentang pembaca. Karena Bak tadi kemudian mengambil resiko, ambil dua-duanya. Iya. Penulis itu butuh kejujuran atau Betul. tidak menurut Pak? Jadi penulis itu kuncinya adalah memang speed of trust. Maksudnya seperti ini, Kak. Iya. Kadang-kadang Iya. kita membaca sebuah tulisan yang ketika kita tidak bunga-bungai, kita tidak membuatnya menjadi sebuah imbuhan-imbuhan tambahan, itu menjadi kurang bagus. Sementara kalau kita jujur polos, biasanya bacaan itu menjadi tidak menarik. Pertanyaannya, apakah kemudian bagaimana model kejujuran di dalam ketika seseorang menulis? Iya. Jadi saya selalu berdimensi berkiblat kepada proses keyakinan saya bahwa apapun yang dikatakan narasumber kepada saya sebagai seorang penulis, itu saya secara substansial tidak akan mengurangi maknanya. Kendati pun dalam proses penulisannya itu tentu memang tidak boleh kita menulis persis apa yang dikatakan oleh narasumber yang bersangkutan. Di sinilah masuk unsur-unsur aspek sastranya. Makanya dalam penulisan itu ada disebut dengan kita mau menggunakan genre, mau menggunakan gaya menulis novel, romance, atau mau menulis dalam menggunakan genre penulisan ilmiah populer. Penulis dalam bidang apapun harus pendekatannya sastra. Menurut saya harus sastra, karena pembaca kita sekarang sudah sangat maju sekali. Di lapangan kami banyak menemukan mengapa banyak buku-buku ilmiah yang ditulis oleh para akademisi, para dosen-dosen kita atau siapapun yang tidak banyak pembaca membacanya atau tidak suka karena proses penulisannya tidak mengikuti proses perkembangan zaman yang ada di masyarakat. Pendekatannya, iya. Oleh karena itu, menurut saya sistem penulisan yang baik adalah bagaimana kita menggunakan pendekatan sistem bahasa kaum. Jadi kita berbahasa kepada seseorang itu menggunakan sesuai dengan bahasa yang dimiliki oleh user kita atau pembaca kita. Dan yang jadi terbalik sekarang adalah kita menulis buku menggunakan bahasa personal kita tanpa memahami karakter tipikal daripada orang yang akan membaca buku kita itu. Sehingga banyak buku tidak laku di pasaran karena tidak ada kajian segmentasi pasarnya. Jadi orang menulis dengan gaya bahasa pembaca. Begitu Kak ya? Iya, betul. Kita menulis dengan gaya sastra bahasa calon pembaca. Betul. Itu tadi penulis kan? Penulis, ya. Sekarang pertanyaan kedua yang tentang pembaca. Pembaca ya. Pembaca biasanya adalah seorang yang bebas nilai. Kita tidak bisa membatasi karena itu menjadi hak asasi atau pribadi dia. Sekarang misalnya seorang pembaca ingin membaca bahkan untuk buku terlarang sekalipun misalnya. Bagaimana tanggapan Pak Bak bahwa seorang pembaca itu bebas nilai? Iya, setuju. Jadi membaca itu sifatnya universal. Membaca itu adalah sebuah kredo hak asasi manusia yang diberikan kepada kita sejak kita lahir. Dan kita tidak bisa memilah atau membuat atau membuat dikotomi bahwa buku kiri, buku kanan, buku utara, buku barat. Apapun bentuknya sebuah buku yang ditulis oleh seseorang, apakah dia berbau komunis atau tidak berbau komunis, atau berbau kiri, berbau kanan, selama buku itu bernilai universal, nilai kandungannya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya, maka itu juga sebagai pembaca wajib membacanya. Berarti pembaca tetap memang seseorang yang bebas nilai. Bebas nilai. Saya setuju, harus bebas nilai.
Karena pembaca itu adalah sifatnya universal. Tidak bisa kita mengkooptasi bahwa kita tidak bisa membaca buku-buku karya ini karena dia adalah golongan kiri atau golongan kanan. Karena ilmu pengetahuan menurut saya itu adalah semua sifatnya positif. Tergantung dari manusianya. Pengetahuan yang kita baca kita mau gunakan untuk kemana? Apakah ke kiri atau ke kanan atau ke utara atau ke barat? Oke, Oke, luar biasa pemirsa. Bab 2 dijawab tuntas, cukup detail menurut saya jawaban Kanda Bak di bab ini. Tetap saja belum memastikan apakah beliau akan lulus atau tidak karena masih ada bab 3 sebagai bab penutup. Kita break sebentar. Jangan kita terjebak. Jadilah pionir-pionir gerakan literasi yang betul-betul satunya kata dan satunya perbuatan. Oke, terima kasih. Pemirsa, kita lanjut ke bab terakhir. Masih bersama teruji kita hari ini, Kakanda, Bapak atau Saudara, karena terus terang memang teruji saya hari ini adalah orang yang multi apa ya buat saya. Beliau kadang-kadang menjadi kakak, menjadi bapak, menjadi teman, suka berpura-pura menjadi adik, kadang-kadang menjadi bayi dan seterusnya. Betul. Sehingga kemudian hari inilah saya pertama kali merasakan menguji itu lebih menegangkan penguji daripada teruji. Tetapi ini tetap tidak akan berkaitan dengan nilai. Tetap nilai nanti tetap ada di tangan saya dan kelulusan atau tidak kelulusan Saudara Bakhtiar Adnan Kusuma. Kak Bakhtiar, Bak, di sesi penutup ini, saya sebetulnya ingin bertanya lebih simpel. Biasanya kalau sesi penutup itu kurvanya juga tidak lebih tinggi daripada bab yang pertengahan tadi pendahuluan isi. Harapan seorang Bakhtiar Adnan Kusuma, khususnya kepada generasi kita sekarang terkait dengan membaca, karena ini menjadi ruang besar buat seorang Bakhtiar Adnan Kusuma. Silakan. Ya, jadi kita sekarang ini sudah berada pada posisi apa yang disebut dengan masyarakat milenial. Anak-anak muda kecenderungannya selalu mau mencari sesuatu yang sangat singkat, instan, dan efektif dan efisien. Dengan gaya milenial. Dengan gaya milenial. Anak-anak muda tidak mau lagi membaca kitab-kitab, buku-buku secara manual. Dia lebih cenderung baru dikatakan sebagai seorang milenial yang sangat kosmopolit ketika dia membuka dengan menggunakan membaca e-book atau membuka iPhone dengan menggunakan referensi dengan pendekatan digitalisasi. Ini juga adalah sesuatu fakta sejarah yang tidak bisa kita nafikan karena Elvin Toffler sendiri pada tahun 1990 itu sudah meramal, kemudian John Naisbitt sudah menulis buku Megatrends 2000 pada tahun 1990 bahwa dekade tahun 2000 ke atas kita akan diperhadapkan dengan apa yang disebut dengan gelombang ketiga. Gelombang ketiga yang disebutnya itu adalah the Dare Wave. Salah satu ciri dari masyarakat yang berada pada gelombang ketiga itu adalah mereka adalah berinteraksi secara sangat manis dengan pendekatan-pendekatan teknologi. Nah, inilah kemudian yang membuat saya sangat prihatin. Kemudian kedua, di pikiran kami bagaimanapun majunya sebuah bangsa, majunya pergulatan anak-anak muda kita dengan istilah milenial, tapi di pikiran saya anak-anak muda itu baru dikatakan milenial ketika dia menjadikan budaya membaca sebagai salah satu bagian yang sangat integral dalam proses perjalanan hidupnya. Jadi anak muda yang tidak doyan membaca buku setiap hari itu tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat atau kaum milenial, karena ciri daripada kaum milenial adalah suka membaca buku melalui handphone atau membaca buku atau kitab-kitab melalui pendekatan manual. Itu pesan saya pertama. Kemudian kedua, gerakan kebiasaan membaca ini harus bermula dari rumah tangga kita. Di rumah tangga ada ibu kita, ada bapak kita. Jadilah ibu yang baik, yang menjadi guru, menjadi mentor, menjadi inspiring bagi anak-anaknya untuk selalu menjadikan membaca di rumah setiap saat. Sebab bagaimanapun juga gerakan membaca kita gulirkan pada berbagai level. Kalau keterlibatan ibu-ibu di rumah, keterlibatan bapak-bapak di rumah tidak terlibat secara kosmopolit, maka gerakan membaca ini tidak akan memberikan sambungan yang positif. Gerakan membaca bisa tumbuh dan berkembang
kalau dimulai dari diri kita masing-masing. Oleh karena itu sebagai ibu, sebagai ayah, jadilah contoh, jadilah figur penyebar virus-virus kebiasaan membaca kepada anak-anak kita, kepada keponakan-keponakan kita, kepada orang-orang rumah kita, kemudian kepada tetangga-tetangga kita. Oleh karena itu, ke depan kita butuh ketua RT, kita butuh kepala keluarga, kita butuh ketua RW, kita butuh lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden yang benar-benar pro dengan gerakan membaca. Pro dengan gerakan membaca. Terakhir, gerakan membaca ini harus menjadi sebuah proses keteladanan. Proses keteladanan ini tidak boleh kita hanya sekedar mengucapkan, mengajak orang membaca, kemudian menggelar kegiatan-kegiatan seremoni ritual, tetapi pada prinsipnya kita hanya lihai, hanya pandai pada budaya bertutur, budaya mulut, tetapi refleksi di lapangan kita tidak lakukan. Itu yang selalu saya istilahkan, kita jangan terjebak pada pseudoliterasi. Pseudoliterasi adalah sebuah penyakit patologi sosial. Ada orang mengajak membaca, diprogramkan, dianggarkan, di APBD, APBN, tetapi dia sendiri tidak pro literasi. Itu penyakit kan? Penyakit patologi sosial. Ini yang sedang terjadi sekarang di Indonesia maupun di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Jangan kita terjebak. Jadilah pionir-pionir gerakan literasi yang betul-betul satunya kata dan satunya perbuatan. Menarik. Ya. Saya beberapa tahun lalu juga sempat membaca Iya. sebuah gerakan Iya. moral sebetulnya yang dicetuskan oleh Pak Bahtiar Adnan Kusuma. Gerakan Indonesia menulis membaca atau membaca menulis. Betul ya. KMM. Iya betul. Dan waktu itu Kak Bahtiar Adnan Kusuma ini memilih 15 menit sebagai ukuran standar minimal seorang harus membaca dalam setiap hari minimal 15 menit. Dari mana inspirasinya Kak? Kenapa harus 15 menit? Kenapa tidak sekali 1 jam misalnya atau lebih pendek dikit gitu? Iya. Jadi inspirasi saya itu menggagas gerakan Indonesia Membaca dan Menulis pada tahun 2012. Deklarasi kita di Gedung KONI DKI Jakarta di Tanah Abang. Dihadiri tokoh-tokoh literasi nasional, salah satunya Pak Jafar Hapsah, kemudian Ketua Umum GATBI, Gabungan Asosiasi Pengusaha Toko Buku Indonesia, kemudian Ketua IKAPI Sulsel, budayawan, seniman, dan tokoh-tokoh budayawan masyarakat. Dan refleksi daripada itulah selalu saya menganggap bahwa gerakan membaca ini kita harus gelontorkan. Tidak bisa berhenti dalam 1 detik, karena di pikiran kami berhenti mengajak orang gemar membaca dan menulis dalam 1 detik berarti kita memberi ruang dan peluang kepada orang itu kembali menjadi manusia-manusia buta aksara. Oleh karena itu saya terinspirasi dari salah seorang guru besar terkemuka, guru besar di bidang kesehatan di Inggris, namanya Profesor Dr. William Osler. William Osler ini adalah seorang ahli bedah di bidang kesehatan, guru besar. William 15 menit sebelum mereka masuk berdiri di depan para mahasiswanya untuk memberikan mata kuliah. Dia transit di sebuah library, perpustakaan kampusnya. Dia masuk kemudian membaca buku 15 menit. Setelah membaca buku 15 menit, pas jam pembawaan materi kuliahnya di kelas, barulah William Osler masuk di kelas mengajarkan. Terus apa hikmah daripada membaca buku 15 menit setiap hari? Atau 15 menit di setiap perpustakaan apapun namanya. Pertama, kita membaca buku dalam 1 menit itu kita akan memperoleh 300 kata. Di dalam 1 menit? Dalam 1 menit. Itu rata-rata kan? Rata-rata. Okay. Berarti kalau seorang mahasiswa atau seorang ibu rumah tangga 15 menit membaca buku dalam setiap hari, dia akan menguasai 4.500 kata. 15 menit dalam 1 hari. Berarti kalau seorang bapak atau ibu atau siapapun namanya membaca buku 15 menit setiap hari dikali 7 hari, berarti dia akan menguasai 31.500 kata. Nah, rutin ini, gerakan membaca buku 15 menit ini kita rutin membaca. Setiap hari 15 menit dikali 12 bulan, maka kita akan menguasai 1.575.000 kata. Artinya adalah bahwa kalau itu rutin kita lakukan, maka orang ini minimal telah menamatkan membaca judul buku baru dalam 12 bulan itu minimal 20 eksemplar.
Karena Dalam buku di satu Indonesia bulan? dalam 1 tahun. Dalam satu Dalam tahun dia 1 tahun menamatkan 12 buku. 20 judul buku baru. Oke, 20 20 judul baru di dalam 1 tahun. dalam 1 tahun. Berarti kalau 10 tahun rutin dia akan menamatkan kurang lebih 200 judul buku baru. Artinya itu adalah kalau buku di Indonesia itu dicetak Itu sekitar 20 tahun. 20 tahun. 10 tahun. Kalau 10 20 20 10 tahun tahun ya. Lebih 400. banyak lagi. 400. 400 judul buku baru. Ini judul buku baru ya. Itu dengan kalkulasi 15 menit tadi. 15 menit setiap hari. Pemirsa, saya Iya. sudah tidak tahu berapa menghitung bacaan Bakhtiar Adnan Kusuma ini dengan 15 menit. Iya. Dengan matematika kalkulasi sederhana tadi. Saya Iya. sendiri agak susah mengingatnya. Beliau Betul. sangat detail, tapi saya sudah membayangkan dia tidak 15 menit membaca Iya, setiap betul. hari. Sehingga pengalian, hasil dan apa dan seterusnya dikali dengan hari, dikali dengan jumlah halaman dan seterusnya tentu jauh lebih banyak dari itu. Betul. Yang paling terakhir kan apa yang mau disampaikan sebagai saran-saran saja Iya. khususnya berkaitan dengan bidang menulis dan membaca, kepustakaan, perpustakaan dan seterusnya, silakan. Ya, jadi harapan kami adalah bahwa masyarakat modern, masyarakat kosmopolit atau masyarakat metropolitan itu ciri khasnya adalah tidak bisa dipisahkan dengan sebuah buku. Oke. Itu satu. Kemudian kedua, ukuran bangsa yang maju itu adalah kita bisa melihatnya seberapa besar tingkat budaya membaca bukunya. Kemudian ketiga adalah kebudayaan ini sebagai sebuah peletak dasar kebiasaan membaca bisa terbangun dengan baik kalau semua stakeholder terlibat di dalamnya. Pemerintah, masyarakat, budayawan, seniman, dan saat ini hari ini kami memberi apresiasi dan memberi energi positif yang sangat luar biasa sekali kepada forum kita ini Ujian Meja yang salah satu medium yang pertama di Indonesia Timur yang menurut ukuran kami adalah ini adalah merupakan media yang paling efektif dalam menggelorakan gerakan membaca dan menulis khususnya di Kabupaten Maros dan umumnya di Sulawesi Selatan. Gerakan ini harus berjalan dan semua pihak harus menyokongnya, harus mendukungnya. Karena ukuran bangsa yang maju adalah sekali lagi adalah mereka tidak bisa dipisahkan dengan kemajuan high-tech teknologinya. Teknologinya salah satunya adalah dengan pendekatan live streaming, digitalisasi, dan saya bangga karena teman-teman, sahabat-sahabat kami di Ujian Meja ini adalah orang-orang hebat. Terakhir, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada hostnya yang sangat luar biasa sekali, dan saya juga ingin menyampaikan selamat baru-baru ini menyelesaikan studi S3-nya di bidang ilmu perpustakaan. Ini luar biasa sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bab 3 kita selesai. Tetap saja pujian di akhir itu tidak akan mempengaruhi apakah saudara Bakhtiar Adnan Kusuma akan lulus atau tidak. Jangan sampai kemudian gara-gara pujian-pujian di akhir itu kemudian mempengaruhi. Ini tidak ada pengaruhnya. Karena yang menentukan sebetulnya betul. kita lulus atau tidak di sini, Kak Bakhtiar, itu bukan saya, tetapi operator yang ada di belakang sana. Jadi kalau begitu kita tunggu apa hasil yang dikeluarkan oleh kawan-kawan terkait dengan ujian meja hari ini. Itu akan muncul di layar, Kak. Oh iya. Wah, lulus. Luar biasa. Luar biasa. Lulus. Lulus. Bakhtiar Adnan Kusuma menjadi alumni kesekian di sekolah kita ini. Saya menyebutnya sekolah. Iya. Karena dengan selesainya ujian meja hari ini dan dengan munculnya brand ini, Anda dinyatakan lulus, maka hari ini juga kami menyatakan bahwa sudah saatnya di belakang nama seorang Bakhtiar Adnan Kusuma, Bak, itu disematkan lagi sebuah gelar yang di sekolah kami ini kami sebut dengan GK. Jadi Bakhtiar Adnan Kusuma GK. GK, Kak. GK itu singkatan dari guru kehidupan. Wah, dasar. Jadi semua alumni sekolah di sini akan kami beri gelar sebagai guru kehidupan. Terima kasih pemirsa, ujian meja hari ini telah selesai. Sebuah inspirasi dari seorang Bakhtiar Adnan Kusuma, Bak Kusuma sesuai namanya, memberikan ruang harum buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kembali
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahtiar Adnan Kusuma. Saya tertarik dengan pilihan kata terakhir dari nama beliau, Kusuma, yang kira-kira artinya sama dengan bunga. Falsafah bunga atau kusuma adalah sebuah benda yang hampir setiap waktu mendedikasikan hidupnya untuk dihisap, diambil madunya oleh lebah. Bahkan dia mengorbankan dirinya, membiarkan dirinya mati untuk dihisap, disedot kebaikannya oleh lebah itu sendiri. Hari ini seorang Bahtiar Adnan Kusuma telah memberikan kita pelajaran besar, inspirasi tentang bunga itu sendiri. Berbagi, bernilai sekali, kemudian mati. Terima kasih.